Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Air Salitahayu dengan NIM 134231034 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sebab akibat dalam teks naratif. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya, alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita akan membahas pembelajaran tentang sebab akibat teks naratif. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu apa aja sih? Yang pertama, tujuan pembelajaran hubungan sebab akibat dalam teks naratif adalah membantu membaca, memahami rangkaian kejadian yang terjadi dalam cerita, mengidentifikasi penyebab terjadinya suatu peristiwa, serta mengalami pemahaman yang lebih mendalam tentang keterkaitan antara berbagai elemen dalam cerita. Sebelumnya, teman-teman udah ada yang udah tahu teks naratif itu apa? Belum ada? Oke, mari kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama, teks naratif adalah jenis teks yang digunakan untuk menceritakan suatu cerita secara kronologis. Teks ini biasanya mengandung unsur-unsur seperti karakter, setting, tempat dan waktu, plot, konflik, dan penyelesaian cerita. Tujuan teks naratif adalah untuk menghibur pembaca untuk mendengarkan dengan alur yang menarik. Apakah teks naratif memiliki unsur-unsur? Ya, pastinya teks naratif juga mempunyai unsur seperti teks-teks yang lain. Yang pertama yaitu pengenalan, memperkenalkan latar, karakter, setting. Dan yang kedua, peristiwa atau konflik, kejadian atau masalah yang menjadi inti cerita. Yang ketiga ada klimaks, puncak atau titik balik dalam cerita. Dan yang keempat ada penyelesaian, bagian akhir yang menyelesaikan konflik dan menyimpulkan cerita. Dengan memahami unsur dalam teks naratif, pembaca dapat lebih mudah memahami dan menikmati apa yang disampaikan serta mengembangkan keterampilan membaca dan menulis teks naratif yang baik. Dengan memahami hubungan sebab akibat dalam teks naratif, pembaca dapat mengembangkan keterampilan analisis dan pemahaman yang lebih baik terhadap cerita yang dibaca, serta dapat merespon lebih baik terhadap pesan moral atau nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Selanjutnya, apa sih hubungan sebab akibat? Ya, hubungan sebab akibat adalah salah satu struktur yang sangat penting dalam sebuah teks naratif. Dengan memahami hubungan ini, kalian akan lebih mudah memahami alur cerita serta mengeksplorasi karakter dan peristiwa yang terjadi dalam teks naratif tersebut. Selanjutnya kita akan mencoba contoh teks naratif dalam hubungan sebab akibat ya. Mari kita melihat teks naratif sederhana berikut. Kita akan membaca sama ya teman-teman. Semua orang di desa kecil itu tiba-tiba jatuh sakit. Mereka mengalami demam tinggi dan muntah-muntah tanpa henti. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya adalah air sumur yang tercemar oleh limbah pabrik di sebelah desa. Para petani yang mengandalkan air sumur itu untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Akhirnya mereka terpaksa membeli air bersih di luar desa. Di dalam teks tersebut, hubungan sebab akibat terjadi pencemaran air sumur oleh limbah pabrik dengan penyakit yang diderita oleh penduduk desa. Akibat dari sumur yang tercemar adalah munculnya penyakit yang menyerang penduduk di desa dan akibatnya mereka harus membeli air di luar desa. Dengan memahami hubungan sebab akibat dalam teks naratif, kalian dapat lebih mudah memahami alur cerita dan merasakan dampak dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut.
Kalian juga dapat membantu untuk mengasah keterampilan membaca dan menganalisis teks dengan lebih baik. Kan dulu ya, yuk kita breaking dulu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Gimana? Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa soal tentang hubungan sebab akibat setelah materi apa yang diberikan Ibu Guru tadi. Apakah kalian paham atau tidak? Ibu Guru akan lebih tahu jika kalian menjawab jawaban ini dengan baik dan benar ya. Mari kita baca dengan seksama. Dalam perjalanan menuju desa yang terpencil, mobil mereka mogok di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar. Akibatnya mereka terpaksa berjalan kaki beberapa kilometer sampai ke desa terdekat. Untuk jawaban sebabnya ini karena apa ya? Oke, siapa yang mau bisa jawab? Benar sekali, sebabnya mobil mereka mogok di tengah jalan karena kehabisan bahan bakar. Akibatnya kira-kira apa ya? Oke, pinter semua ya ternyata anak-anak Ibu. Kita lanjut soal yang kedua. Kita baca sesama lagi ya anak-anak. Hari itu angin bertiup kencang dan awan hitam mulai mendung. Pohon-pohon bergoyang dan daun-daun berserakan di sekitar. Beberapa menit kemudian hujan turun dengan derasnya. Siapa yang tahu nih apa sih sebabnya hujan? Ya, angin bertiup kencang dan awan hitam mulai mendung. Akibatnya hujan turun dengan deras. Selanjutnya ini penugasan tentang sebab akibat yang bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Alhamdulillah ternyata sudah selesai ya pembelajaran sebab akibat dalam teks naratif. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Sangat senang. Wah, bagus sekali ya anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak Ibu yang hebat-hebat sudah merespon baik dalam pembelajaran kali ini. Sampai jumpa bertemu dalam materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.